Halo teman-teman, kali ini aku bakal cerita tentang sistem penilaian kuliah di Waseda dan juga beberapa contoh tugas akhir yang pernah aku tulis selama aku kuliah di Waseda. Pertama, tentang sistem penilaiannya. Jadi berbeda dengan di UGM. Kalau di UGM kan A paling tinggi ya, A poinnya 4, terus A min 3,75, A per B 3,5, terus B plus, terus ada B. Jadi ibaratnya A-nya 4 terus B-nya 3 kan ya kalau di UGM pengalamanku dulu. Sedangkan waktu di Waseda itu A plus yang dia 4 GPA-nya, terus setelah A plus tingkat keduanya adalah A, yaitu A itu sama dengan 3. Jadi ibaratnya dapat A di Waseda itu sama dengan dapat B di UGM. Dan kalau di UGM kan masih ada harapan ya antara A minus atau A per B, sedangkan kalau di Waseda A plus 4, terus nilai berikutnya ya A, yaitu 3, terus kalau dapatnya B berarti ya hitungannya 2. Ya agak sedih sih, jadi bagi aku pribadi juga lumayan berat untuk bisa mendapat nilai yang memuaskan di Waseda. Tapi aku bersyukur banget nilaiku ya rata-rata A plus dan A nilai di transkripnya. Dan terkait dengan contoh-contoh tugas akhir yang pernah aku tulis di Waseda, ada 15 mata kuliah yang aku ambil seperti yang aku udah ceritain kemarin. Dan dari 15 mata kuliah yang aku ambil ini tentunya beberapa ada yang hanya mewajibkan untuk presentasi, dan beberapa ada yang mewajibkan untuk ngumpulin seperti laporan singkat, tapi tiap minggu kita harus tulis laporan singkat itu. Dan ada juga yang mewajibkan untuk presentasi dan juga mengumpulkan laporan. Ada juga yang harus kita ikut tes, jadi ibaratnya ada tes tulisnya juga. Tapi dari 15 mata kuliah yang aku ambil, hanya satu yang ada tes tulisnya. Itu pun tes tulis ditambah presentasi ditambah laporan. Agak banyak sih ya. Nah, pertama aku mau cerita tentang satu-satunya mata kuliah yang ada tes tulisnya yang aku ambil. Itu sebenarnya bagi aku pribadi kuliahnya seru banget karena emang dosennya juga seru, dan aku ambil kuliah dalam bahasa Inggris. Itu tentang regionalisme, jadi aku jelasin tentang regionalisme. Masih aku simpen ya salah satu kertasnya. Terus juga tentang public goods, terus East Asian Miracle, terus ada juga tentang international trade. Jadi memang lebih ke tentang ekonomi dan juga tentang regionalisme. Tapi aku ingat banget ini sebenarnya tesnya itu open book, tapi ya kita kan nggak tahu soalnya apa. Tapi dosen perbolehkan kita untuk membawa catatan pribadi, jadi sangat membantu, terutama bagi aku yang memang tidak terbiasa langsung nulis ya tes tulis dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jepang. Terus selain itu emang rata-rata yang kuliah yang aku ambil memang mewajibkan presentasi dan mengumpulkan laporan. Nah, laporannya itu pun juga macam-macam. Ada yang dosennya membuat maksimal 5 lembar, ada juga yang minimal 10 lembar. Jadi tergantung mata kuliahnya. Dan aku pernah ambil kuliah dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Kalau yang bahasa Inggris rata-rata emang antara 5 atau 6 lembar yang aku ambil waktu di Waseda. Dan kalau yang dalam bahasa Jepang itu pernah aku tulis laporan paling panjang itu hampir 12 lembar. Jadi dosennya nyuruh minimal 10.000 karakter dalam bahasa Jepang, dan aku juga berusaha untuk menulis lebih karena 10.000 itu minimal. Jadi aku pernah tulis sampai 14.000 karakter yang tadi aku bilang, kira-kira 11-12 halaman. Nah, topiknya pun juga macam-macam. Seperti yang aku udah cerita sebelumnya, rata-rata emang aku ambil tentang
politik luar negeri, kebijakan luar negeri Jepang, atau dalam bidang ekonomi, perdagangan internasional, dan juga tentang kerjasama internasional Jepang. Dan biasanya temanya itu bebas, yang penting terkait dengan mata kuliah yang disampaikan. Misalnya yang tentang pendidikan, aku ambil temanya tentang bantuan Jepang terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, karena laporannya ditulis panjang banget, jadi aku kan juga ceritain bagaimana latar belakangnya bantuan Jepang terhadap negara asing, terus juga tentang bantuan Jepang terkait dalam bidang pendidikan. Dan sebenarnya aku pribadi adalah salah satu penerima bantuan Jepang ya, karena beasiswa Max itu kan penuh dibiayai dari pemerintah Jepang juga, ya bisa dibilang seperti itu. Terus juga selain tentang pendidikan, misalnya yang tadi aku bilang tentang politik dan ekonomi, aku juga pernah karena harus menulis laporan yang lumayan panjang, jadi aku pribadi pilih tentang politik dan ekonomi Indonesia. Jadi aku ceritain kebijakan pemerintah Indonesia yang tentunya aku tulis dalam bahasa Jepang, tapi sumbernya memang rata-rata dalam bahasa Inggris sih, buku, jurnal, dan ada juga aku lihat website Indonesia, resmi website pemerintah Indonesia juga, atau juga dari data Bank Dunia, website Bank Dunia seperti itu. Pernah juga aku ambil tentang kuliah tentang perdagangan internasional, dan temanya pun aku ambil tentang lagi-lagi tentang Jepang dan Indonesia, yaitu Indonesia Japan EPA, Economic Partnership Agreement. Jadi gimana situasinya dan bagaimana kebijakan itu mempengaruhi hubungan Jepang dan Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi tentunya. Terus pernah juga tulis laporan dalam bahasa Inggris, yang EPA itu juga aku tulis dalam bahasa Inggris ya. Terus selain itu tentang politik luar negeri Jepang, misalnya tentang diplomasi rekonsiliasi, tentang kerjasama, atau tentang sejarah Jepang juga. Jadi ada salah satu pertanyaan dari dosen. Jadi dosennya kasih beberapa tema dan kita pilih salah satu dan menjelaskan. Misalnya kalau tentang kebijakan luar negeri Jepang pun, aku ambil pertanyaannya tentang apakah Jepang harus fokus terhadap permintaan maaf perang, atau harus lebih fokus terhadap hubungan ekonomi. Terus ya aku jawab ya dua-duanya perlu, misalnya kayak gitu. Terus ada juga kuliah tentang lagi-lagi tentang perdagangan internasional, tapi berbeda dosennya juga, isi kuliahnya pun juga lumayan berbeda. Terus selain tentang kerjasama Jepang Indonesia, terus aku juga pernah jelasin tentang hal ya terkait dengan kerjasama Jepang sih pada umumnya. Ya kira-kira seperti itu sih pengalamanku selama di Waseda. Sebenarnya kuliahnya seru banget karena memang dosen-dosennya keren-keren semua. Dan kuliahnya juga seru, terutama kalau ambil kuliah dalam bahasa Jepang itu karena mahasiswanya lebih sedikit, jadi kita bisa lebih aktif, apalagi waktu ada presentasi ya. Jadi ketika mahasiswa lain presentasi, kita aktif bertanya kepada mahasiswa itu, jadi diskusinya lebih berkembang dan lebih seru. Jadi nggak hanya bertanya terus jawab, tapi kita juga merespon lagi pernyataan yang disampaikan oleh yang presentasi kayak gitu. Jadi seru banget sih. Dan dalam bahasa Inggris pun juga seru karena kan ada berbagai orang dari berbagai dunia dalam satu kelas. Tapi ya memang dibandingkan dengan kelas yang pengantar dalam bahasa Jepang, emang yang dalam bahasa Inggris orangnya lebih banyak. Jadi aku pribadi juga merasa tidak tidak mudah untuk menyampaikan pendapat karena kan waktu juga terbatas, dan para mahasiswa juga kan ingin menyampaikan pendapat gitu. Tapi
seru banget sih kuliah di Waseda, dan aku rekomendasiin banget buat temen-temen yang tertarik untuk mencoba kuliah di luar negeri. Mungkin Waseda bisa jadi salah satu pilihan terbaik buat teman-teman. Sekian cerita dari aku, semoga bermanfaat ya.